Halo sobat Oti semuanya, balik lagi sama Ponco di sini dan juga si Septin dan juga si Radit. Nah jadi, gue mau sedikit share pengalaman gue dulu. Tahun 2015 ini tuh gue punya sebuah usaha kecil-kecilan. Itu kayak Cats Cafe atau cafe kucing, tapi konsepnya tuh playground, tempat main sama kucing. Kemudian, jadi pada saat gue nyewa di sana itu, gue menemukan satu benda aneh berupa botol ya, botol yang kayak botol parfum dan itu isinya tuh kayak pasir warna biru. Gue nggak tahu tuh isinya apa yang jelas, tapi gue nggak buka karena itu kayaknya udah aneh buat gue. Kemudian selang beberapa hari ini ada hal-hal yang tidak masuk akal terjadi. Contohnya seperti kucing itu suka hilang, padahal gue taruh di satu kamar terkunci. Dan tentunya tuh nggak akan mungkin bisa hilang gitu aja ya kalau nggak ada yang lepas. Dan kalau gue tanya sama staff pegawai kucing gue yang dulu itu, mereka mengaku tidak melepaskan. Singkat cerita, gue tuh dulu pasanglah satu CCTV. Gue lihat tuh dari CCTV. Niatnya gue mau lihat nih ada kucing nggak yang kabur. Mungkin ada kucing yang bisa buka pintu kali dulu si Angus kan. Nah terus kemudian atau ada yang iseng-iseng kayak misalnya si Septin atau teman-teman yang dulu mau jahat, tapi ternyata itu yang gue dapetin adalah malah kayak penampakan sosok makhluk menyerupai manusia tapi bentuknya nggak jelas. Jadi ilustrasinya dia itu buka pintu, kemudian nutup pintu dan kemudian hilang gitu aja. Pas hilang gitu aja, gue lihat di CCTV, gue langsung tuh datang ke mana, ke kafe kucing itu tempat gue usaha. Dan ternyata si orang itu kondisinya lagi nggak di atas kalau iya, si yang gue lihat di CCTV itu kan pegawai gue ya. Dan pas gue sampai sana gue tanya, ternyata pegawai gue itu udah tidur di atas sama orang lain di atas, sama teman-teman yang lain. Jadi yang gue simpulkan, yang gue lihat di CCTV itu bukanlah dia. Dan kenapa gue datang ke sana? Soalnya tiba-tiba ada buka pintu, ditutup, tiba-tiba hilang gitu aja. Gue takut kan, takutnya kenapa gitu ya. Soalnya gue habis menemukan benda-benda yang aneh itu, pasir dan banyak kucing-kucing yang hilang. Tapi hilang balik lagi sih. Tapi nggak masuk akal aja gitu, bisa keluar terus bisa masuk lagi karena tempatnya itu tertutup rapat. Nah jadi di tempat ini tuh banyak kejadian mistisnya. Sekarang gue mau coba berbagi ke kalian itu dari si Septin. Kalau pengalaman saya yang serem sih ada dua sih kalau saya sih di sana. Yang waktu itu di kamar mandi sama di garasi. Nah kalau yang di kamar mandi mah kerannya itu mati sendiri. Jadi kayak ada yang orang yang muter sendiri. Cuman padahal pas waktu itu saya yang muter, saya tinggal ke depan sebentar. Nah di situ tuh nggak ada yang datang ke kamar mandi itu lagi. Nah cuman pas saya datang ke sana, jelas-jelas saya sih kalau seandainya ada yang masuk ke sana, otomatis saya tahu, soalnya saya benar-benar ada di bawah situ. Nah yang saya tahu ya karyawan-karyawan waktu itu ya udah ada stay di playground, maksudnya udah tugasnya dia sendiri-sendiri, nggak yang ke kamar mandi lagi, soalnya kan mereka udah gantian kan. Jadi bukan orang iseng lah ya? Bukan, kalau itu mah kayak bisa dibilang ya mungkin makhluk yang nungguin di sana, cuman dia ngisengin. Nah kerannya itu mati sendiri. Nah kalau saya sih ibaratnya orangnya ya bodoh amat gitu ya, nggak yang bisa dibilang percaya, cuman saya sih orangnya ya kalau nggak ngelihat secara langsung, saya sih nggak yang bener-bener takut banget itu enggak. Jadi saya mikir ya udahlah, saya menyalain lagi karena saya emang mikir aja biar cepat kelar dan saya bisa langsung stay di bawah lagi gitu kerja. Nah kalau untuk yang di garasi sendiri sih yang kedua nih, ini yang kedua malam-malam itu mah bisa dibilang hampir tengah malam lah, jam 10 sampai jam 11 ke atas mungkin ya. Nah, cuman kan emang kan waktu itu kan sebelum istilahnya siapa ini yang tidur paling belakangan, dia ngecek semua. Jadi pintu udah ditutup, udah dikunci belum, gerbang udah digembok atau belum, kayak gitu kan. Nah pas saya paling belakangan, saya waktu itu lagi nonton YouTube lah,
di playgroundnya. Nah, saya kan udah anak-anak yang lain udah pada tidur semua. Nah, tinggal saya sendiri. Nah, saya mau tidur. Cuman saya kan ngecekin dulu pintu-pintunya. Nah, pas saya ngecek pintu depan sih oke nggak ada apa-apa. Nah, pas saya ngecek garasinya sendiri, itu di garasi kan ada selah-selah kayak lubang-lubang kayak gitu kan. Nah, itu Teralis ya. bukan teralis. Jadi dia teralis, cuman dia kan Batu. Fiber. kayak besi, cuman dia kan ada lubang-lubangnya gitu. Nah, itu benar-benar nampak kelihatan jelas, maksudnya jelas itu ada orang, cuman tingginya ini ya tinggi, bisa dibilang setinggi 180-an lah tingginya, lumayan tinggi. Tinggi gua. Iya, lumayan tinggi, makanya itu saya mikirnya itu orang. Saya takutnya itu orang mau Jahat ya. jahat atau apa kayak gitu. Nah, cuman dia senderan. Enggak, kalau mukanya saya nggak ngelihat. Cuman dia senderan, saya mau lihat dari situ. Saya sih juga agak takut karena udah ada kejadian yang pas keran itu. Nah, saya takutnya dia itu Maling. beneran yang kayak gituan, terus yang beneran yang makhluk halus kayak gitu atau orang jahat. Nah, saya mikirnya saya muter lagi, buka pintu depan lagi. Lewat depan, ya? Maksudnya kalau dia orang kan nggak ngira kalau saya muter lewat depan. Nah, pas saya cek ternyata dia itu nggak ada, Udah pergi. udah pergi. Nah, tapi bukan kalau- pergi atau enggaknya saya nggak tahu ya, cuman nggak ada. Kalau menurut lu itu apa menurut lu? Kalau saya sih bilang Bayangannya. itu sih kalau untuk makhluk halus ya bisa dibilang kayak genderuwo atau apa ya, Emang gede banget. gede pak dia. Hitam nggak? Ya hitam semua. Ngerokok nggak? Enggak tahu kalau kerokok atau enggak ya. Iya nggak ada lah kayak gitu kerokok. Nah, cuman dia senderan doang. Masalahnya senderan, cuman besoknya kontaknya itu salah satu temen juga ada yang pengalaman kayak gitu. Pas cerita ya. Oh. Nah, pengalaman. Tapi kalau pengalamannya sih kalau dari teman saya itu ceritanya dia duduk di gerbang. Malahan kalau itu saya nggak ngelihat. Banyak Tapi- pokoknya ada yang duduk di depan gerbang, ada yang dia di atas pohon yang dulu gede itu. Tapi dulu ingat gak sih kita bertiga di depan pagar itu ada yang naburin bunga. Iya, iya. Iya. Itu pas kita udah Mau cabut. mau cabut ya, mau pindah dari situ karena ada masalah internal. Ada kita pecah apa namanya masing-masing lah. Cuman tuh aneh banget ya. Gue tuh takut sih, sumpah gue takut aja waktu itu. Nah terus kalau lu sendiri gimana? Gue tuh pernah ya, kalau nggak salah tuh gue nginep di situ. Gue pergi-pergi, habis pergi gue besok kita ada acara di pagi, gue lupa acara apa ya. Oh yang kita ke dahsyat. Iya, kira gue memutuskan tuh ya udahlah gue pada bolak-balik pagi, gue jam 3 pagi juga, kira gue coba hubungin dia, cuman dia udah tidur nih, orang udah tidur. Gue coba hubungin lagi nih, staff satu lagi tuh. Akhirnya dia bukain gue pagar. Terus emang gue nitip kopi sama dia waktu itu, kopi sama minuman. Oke dia, gue pesen sama dia, terus dia udah nganterin ke gue. Itu kok gue kondisinya gimana? Pas di atas. Main pas di atas, tiba-tiba Mas Herman naik lagi. Apa mas? Iya, kenapa Mas? Mau pesan apa? Lah, perasaan gue logikanya kan minuman pertama yang dia dianterin gue belum gue sentuh. Tapi dia menawarkan kayak apa ya? Kayak, kenapa Mas? Tadi pesan minum lagi? Terus gue bilang, enggak ada kok. Enggak ada. Gue nggak pesan apa, belum gue minum ini. Udah tuh. Terus gue mikir, udah Mas Herman ngantuk kali, tidur aja deh. Terus pas, Halu. halu. Terus pas nggak lama dia turun tuh jam berapa ya, 3:30, gue sendiri akhirnya denger suara lu sama Uni. Dulu inget banget gue. Bilang Posisinya tuh dari di garasi. Lu kayak lu manggil dia, Cok. Gue nggak ngerti dia manggil apa. Oke, gue cuma denger, Cok, kok Uni tuh apa ya? Gue lupa di Uni ngomong apa. Oke, gue denger suara jelas, paling jelas tuh Uni. Terus tiba-tiba nggak lama jam 4-an si Herman naik lagi. kenapa? Pas Pak Ponco ada ya? Dia juga denger dong. Denger. Terus ya udah, akhirnya gue nggak tidur gue seharian di situ. Pas selama gue mau tidur pasti ada suara, kan tuh kita kan punya tangga kan kayu tuh. Plok, plok, plok. Bunyi. Pok. Gue mikir siapa? Kucing kan? Ternyata kucing nggak ada yang apa? Naik. Nggak ada yang naik dan nggak Lu- dilepas. Lu masih lu nengok gak? Lu cek gak? Nggak, gue nggak berani. Nggak berani. Bukan penakut. Nah terus setelah Cuman gue mengasumsikan itu pas ada yang ngiseng. terus habis itu lu manggil siapa nggak gitu maksudnya bener? Gue mau manggil anak-anak, kasihan sih udah pada tidur. Jadi kayak udahlah. Pendam sendiri. Gue diem aja sambil YouTube-annya di HP udah. Nah terus udah itu doang. Selain itu apa lagi? Paling terakhir tuh sebelum kita cabut tuh dulu kita punya admin cewek. Apa namanya? Yuyun. Pas gue sama Yuyun, waktu itu si Yuyun posisinya gue mau mandi. Si Yuyun mau balik, terus gue bilang, Yun temen gue mandi dong di atas. Wah. Kagak, bener, di luar maksudnya. Terus pas gue mandi, dia nonton TV. Duduklah di sofa itu.
Terus pas gue selesai mandi, gue pakai baju. Si Yun tuh kan kita kan di atas ada apa sih semacam Ya, skor kaca kan, yang bisa ngeliat ke bawah ke playground itu. Si Yun tuh diem pongok kayak apa sih kayak kestun gitu. Paradit tuh anaknya siapa? Terus pas gue liat nggak ada. Cuman dia kayak apa sih kayak dia buka jendela tuh. Pas dia kayak udah kayak saya hayam atau orang aja kayak tamu ya. Dikiranya tamu mungkin ya, gue nggak tahu. Cuman kondisinya waktu itu playground udah tutup, udah jam 6 pagi, udah jam 6 sore. Kita kan tutup jam 5. Iya. Itu terakhir ya. Gue juga pernah dengar tuh cerita dari si Yuyu. Nah, terus? Gue itu sih paling. Nah, jadi gue tuh sempat pindah lagi dari itu kan lokasi di Bintaro ya, sektor 9. Terus gue pindah lagi usaha guys di Alam Sutra, ya kan? Dekat Mall Alam Sutra ya, deket IKEA. Nah, di situ ada ceritanya lagi. Jadi nanti akan gue sambung lagi di episode selanjutnya. Nanti ketemu sama Septin lagi, gue dan juga Ebong. Dan sampai jumpa guys. Dadah.